أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين فيا أيها الآمنون أوصيكم ونفسي تقوى الله فقد فاز المتقون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Masyarul muslimin jemaah salat Jumat rahimakumullah, kita bersama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas kudrat dan iradatnya pada siang hari ini kita dapat berkumpul di majelis yang penuh mubarakah ini untuk bersama-sama melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Sholawat serta salam mari kita aturkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman yang telah berhasil berkorban di zaman dari zaman jahiliyah, zaman tumpuhan kebodohan menuju satu zaman yang berwilayah, yakni Islam dan iman. Melalui berjumpa ini kita berusaha dan senantiasa untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Takwa dalam artiannya kita patuh dan taat menjalankan segala perintah-perintah Allah, dan dengan terus ikhlas kita mampu untuk menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya sebentar lagi kita umat Islam akan melaksanakan sholat Idul Adha atau Idul Kurban. Masyarul muslimin rahimahullah, kita tahu bahwa ritual atau sejarah kurban itu sejak zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sudah ada. Dan pada waktu itu terjadi suatu permasalahan dalam hidupnya putra Nabi Adam antara Qabil dan Habil, sehingga ada suatu perintah dan kewajiban untuk melaksanakan korban di antaranya putra Nabi Adam antara Qabil dan Habil. Di dalam sebuah firman Allah disampaikan watslu alaihim naba'u Adam bil haqq bittawwa qurbanan faqabbala min hadika. Diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua putra Nabi Adam untuk disampaikan kisah dan berita yang sebenarnya agar putra Nabi Adam antara Qabil dan Habil ini untuk mengeluarkan korban, dan di antara keduanya mereka mengeluarkan korban, dan yang diterima korban di antaranya adalah korbannya Habil, karena korbannya Qabil berupa buah-buahan dan korbannya Habil berupa kambing atau domba. Dan disitulah Masyarul muslimin rahimahumullah, tentunya Qabil tidak terima. Dia berkata, qala aqtulanna, aku akan membunuh. Dimasuki dengan nafsu dan amarah yang ada itu menyebabkan bahwa dia akan membunuh saudara kandungnya sendiri yang bernama Habil. Dan Habil menjawab, qala innama yataqabbalallahu minal muttaqin, bahwa korban yang
Allah hanyalah korbannya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya ini menjadi satu acuan bagi kita semua bahwa korban apapun yang kita berikan, baik itu berupa sapi maupun berupa kambing, itu tidak ada tendensi untuk orang lain. Tidak ada kalimat yang terbesit di dalam hati ini untuk dipuji oleh orang lain. Dan hal semacam itu terjadi termasuk ibadah itu makhluknya orang. Masih ada keinginan untuk dipuji oleh orang lain. Bahwa korban yang sebenarnya apapun yang kita berikan dalam bentuk sapi maupun kambing itu semata-mata itu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyaallah muslimin rahimahullah. Kemudian kita kembali dan melihat versi kurban yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan pada waktu itu Nabi Ibrahim termasuk orang yang kaya, dan beliau tetap senang bersedekah, selalu memberikan sedekah dan bersedekah. Suatu ketika Nabi Ibrahim diuji dengan kekayaan itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat turun ke bumi menjelma seperti manusia biasa. Ya Ibrahim, kambing dan unta sebanyak ini milik siapa? Milik Allah. Bolehkah saya ini ambil? Saya minta silakan kau ambil semua apa yang ada. Dengan mengucapkan subuhum utus rabbuna wa rabbul malaikati. Dalilnya ilmu dibaca tiap tahun bisa kita melaksanakan sholat tarawih atau doa terakhir di sholat malam. Malaikat kagum kepada Nabi Ibrahim, begitu hebat orang ini, apa yang dia miliki korban kambing dan unta sebagai ini. Diminta diberikan semua bahwa Nabi Ibrahim menyampaikan, jangankan kambing dan unta, anak pun kalau saya dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan itu dikehendaki oleh Allah, akan kupersembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ketika Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Sarah belum dikaruniai dan sedang menikah dengan Ibu Hajar atau Siti Hajar, berjalan beberapa tahun kemudian, jadi ucapan yang selalu disampaikan oleh Ibrahim, doa dengan doa, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Beliau minta keturunan anak yang soleh. Ternyata diberi oleh Allah lewat pernikahan dengan Siti Hajar, dan Siti Hajar melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Nabi Ismail alaihissalam. Disitulah masyhur muslimin rahimahullah, berpuluh-puluh tahun Nabi Ibrahim menunggu pemberian Allah yang diharapkan ingin menjadi penerusnya, sehingga pernikahan dengan Siti Hajar itu diberi karunia anak yang bernama Nabi Ismail. Dan beliau senang dan gembira melihat putra yang lahir begitu sehat dan lucu dan menarik perhatian orang banyak. Masyaallah muslimin rahimahullah, dan Tuhan ujian demi ujian belum sampai di situ. Nabi Ibrahim berangkat meneruskan perjuangannya untuk meneruskan ajaran dan tuntunan tauhid kepada orang-orang yang perlu diberikan dan membutuhkan. Tidak lama kemudian Nabi Ibrahim ingin kembali ke kota Mekah untuk bertemu dengan sang istri dan anak. Disitulah Nabi Ibrahim mendapatkan suara dalam mimpinya di suatu tempat yang kita kenal dengan Musdalifah. Dan itu tiap tahun di saat saudara-saudara kita berangkat haji, mereka akan lewat di situ untuk mabit Musdalifah. Di situ Masyhur Muslim pada tanggal 8 Dzulhijjah Nabi Ibrahim mendapatkan suara, ya Ibrahim, mana latarmu? Katanya kalau engkau mendapatkan anak akan berikan kepada sekarang mana bukti? Masyhur Muslim rahimahullah. Sehingga Nabi Ibrahim koordinasi dengan sang istri terpintar yang menanyakan dia Ibu Hajar, bagaimana menurut pendapat
saya diperintahkan oleh Allah dalam mimpi untuk menjadi Ismail sebagai bukti ciptaanku kepada Allah SWT. Seorang istri yang solehah dan takdim kepada sang suami. Ibu Hajar berkata, wahai Abi Ibrahim, kalau memang itu perintahnya Allah, berarti dia menjalankan Islam, aku pun siap untuk melaksanakan perintahnya. Masyarakat muslimin rahimahullah. Sehingga Nabi Ibrahim juga menuntut